Saya memahami Ramadan ini sebagai bulan suci, bulan yang penuh rahmat. Saya kira bukan hanya buat umat muslim, tapi seluruh umat manusia. Saya pikir puasa itu adalah sebuah semacam spiritual exercise. Kita menguji diri kita melatih diri kita, mengoreksi diri kita. Saya kira itu yang saya pahami dari Ramadan. Karena dalam tradisi Kristen juga ada puasa. Tuhan itu toleran loh. Masa kita sama manusia ini makhluknya tidak mau toleran, kok bodoh banget. Hidup susah, orang tidak toleran tuh susah. Mau ke sana ketemu orang tidak enak, Kenapa tidak berkawan aja sesama manusia? Memberlakukan Injil itu jangan dalam pekabaran Injil menjadikan orang lain sebagai objek. Loh kalau gitu kita nggak mengajak orang percaya kepada Yesus. Soal percaya kepada Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara Muslim katakan itu hidayah, bukan pekerjaan saya itu. Pendeta, kenapa anda meneruskan jadi pendeta lagi? Waduh, enggak boleh aturan saya, tapi saya juga tidak punya paman. Tidak punya paman. Jadi tidak bisa 3 periode. Ini gue tapi menarik. Ya, itu menarik karena begini. Saya menghadapi masalah yang sama dengan banyak pimpinan gereja. Gitu ya. Jadi udah 2 periode, dia pengen lagi. Lanjut. Lalu dirubah aturan. Supaya dia bisa 3 periode. Mari, Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih. Kunjungannya ke kantor Mahfud MD Official. Wah, luar biasa ini. Pak Pendeta saya undang ke ruang sahabat. Ya. Di mana sahabat-sahabat saya, sahabat dalam arti sudah pernah kenal langsung, berhubungan berteman banyak dan sering bicara dari hati ke hati tentang berbagai persoalan, itulah sahabat. Ya, makasih. Bukan hanya bicara formalitas, tapi yang dari hati ke hati. Ya. Nah, malam ini di bulan Ramadan yang suci ini, terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya senang, Prof. Pak Pendeta, mari di sini, di tengah. Ya. Sini. Ya. Terima kasih, Prof. Salaman dulu, Pak Pendeta. Terima kasih sudah datang. Mangga. Ya. Ya. Para pemirsa, alhamdulillah di pertengahan Ramadan yang pernah berkah ini saya mendapat kunjungan seorang sahabat, yaitu Pendeta Gomar Gultom. Beliau ini sekarang adalah Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dulu sebelumnya pernah menjadi istilahnya Ketua Umum, Pak. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan sekarang karena beliau sudah purna tugas, sudah 2 periode ya? 2 periode saya sekum dan 1 periode ketua umum. Ya itu, sekarang sudah naik menjadi Ketua Majelis Pertimbangan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Luar biasa ini. Terima kasih. Jauh tadi katanya agak macet ya? Ya inilah. Kota Jakarta masih macet 2 jam. 2 jam lebih ke sini. 2 jam. Luar biasa. Ya. Perjuangan. Hanya 20 km. Kalau pendeta kan sabar ya. Begitu. Ya. Kita akan dipandu oleh ini Mas Rizal Mustari. Selamat Mas Rizal. Pertemuan kita ngobrol-ngobrol dalam ini barangkali banyak hikmah kehidupan yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat. Semoga ya. Ayo Mas Rizal, silakan. Terima kasih Mahfud. Pak Pendeta, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Tadi kalau Pak Mahfud mengatakan setelah jadi Ketua Umum PGI sekarang jadi Ketua Dewan Pertimbangan, Majelis Pertimbangan. Kalau di NU itu apa Pak? Mustasyar ya Pak? Mustasyar. Mustasyar. Jadi sekarang beliau menjadi Majelis Pertimbangan, dan pemirsa, saya perlu menyampaikan bahwa Pak Gomar atau Pendeta Gomar Gultom ini kita sebut sebagai salah satu sahabat istimewanya Pak Mahfud ya. Karena mereka berdua ini tokoh yang berbeda agama, beda keyakinan, tapi sangat dekat ya. Mereka saling menghormati satu sama lain, tidak jalang, mereka saling memuji, mengapresiasi, bahkan saling membantu mendorong satu sama lain. Khususnya dalam membangun kehidupan beragama di Indonesia yang aman, damai dan harmonis. Nah, Pak Pendeta, selain karena ini sahabat istimewa,
seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, ini juga kita dalam bulan suci Ramadan. Jadi istimewa datangnya ke sini juga pada saat bulan suci. Ya, perkenankan juga saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa buat saudara-saudara, teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ini. Semoga dikuatkan oleh Tuhan dan diberi kekuatan iman. Terima kasih. Kami baru selesai salat tarawih ini, terus tiba-tiba kedatangan ini, kita sampaikan terima kasih. Ini jamuan yang istimewa terutama. Dan kita ingin menyampaikan begini, Pak. Saya kalau menanyakan kepada Pak Mahfud apa makna bulan suci Ramadan bagi kita umat Islam, saya kira penonton bisa menebak-nebak Pak Mahfud akan menjawab seperti apa. Karena itu pertanyaan itu tidak saya tanyakan kepada Pak Mahfud. Malam ini saya menanyakan kepada Pak Pendeta Pak Gomar Gultom. Pak Gomar, apa makna di mata seorang Pendeta Gomar Gultom bulan suci Ramadan bagi umat Islam sekarang yang sedang dihayati ini? Ya, saya memahami Ramadan ini sebagai bulan suci, bulan yang penuh rahmat. Saya kira bukan hanya buat umat Muslim, tapi seluruh umat manusia. Kita ini penuh, keseharian kita kan sangat banal ya, penuh dengan hura-hura, penuh dengan kerakusan, dan dibutuhkan waktu buat umat manusia. Berhenti dulu, merenung sejenak. Kalau nggak, dunia kita makin tua tapi juga makin memikul beban yang luar biasa karena ketamakan kita gitu. Hampir tidak ada hari tanpa kita melampiaskan hawa nafsu kita. Dan saya pikir puasa itu adalah sebuah semacam spiritual exercise. Kita menguji diri kita melatih diri kita, mengoreksi diri kita. Saya kira itu yang saya pahami dari Ramadan. Karena dalam tradisi Kristen juga ada puasa saja. Karena kekristenan itu kan sangat liberal, sangat merdeka, sangat bebas. Maka format puasanya juga masing-masing tentukan sendiri dan beda-beda ya. Beda-beda. Intinya tetap harus ada pengendalian diri. Menghadapi ragam masalah di dunia ini, kerakusan ini, termasuk carut marut penyelenggaraan negara kita misalnya, korupsi dan sebagainya. Itu kan karena tidak ada pengendalian diri, tidak berani mengatakan cukup. Wah, luar biasa. Puasanya 30 hari juga, 30 hari? 7 minggu, Pak. 7 minggu, 49 hari? 49 hari, sejak Rabu Abu sampai Jumat, sampai Minggu Paskah itu ini 7 minggu. Prapaskah berarti ya? Prapaskah, selama Prapaskah. Tetapi sekali lagi memang saudara-saudara kita Katolik masih setia menjalankan ini, puasa. Tetapi yang Protestan memang tidak terlalu melihat upacara-upacara agama itu, tidak terlalu dipentingkan karena menganggap Kristus sudah mati dan dia sudah memenuhi semua kewajiban-kewajiban ibadah di dalam Kristus. Oleh karenanya merasa tidak perlu itu. Tapi menurut saya sebagai sebuah pelatihan, sebagai sebuah pengujian diri, sebagai kontrol diri itu tetap diperlukan. Luar biasa. Pak Mahfud tadi kata kuncinya kan kalau saya tangkap pengendalian diri, Pak. Substansinya dengan Islam sama Pak ya? Sama. Jadi yang menarik dua hal ya dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Gomar tadi. Pertama begini, ternyata benar itu ayat Al-Quran ya, surat Al-Baqarah itu, bahwa puasa itu bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Oh iya. Kan ada ayat sebagaimana umat. Iya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan bagi kamu seperti diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Iya. Jadi semua umat itu, agama-agama yang lebih dulu dari Islam juga, adanya di muka bumi ini juga ada kewajiban puasa. Tujuannya sama, pengendalian diri. Tatakun itu, orang bertakwa itu kan artinya orang yang mengendalikan diri. Sehingga bagi umat Islam atau bagi ajaran Islam sebenarnya tidak akan ada gunanya orang berpuasa itu kalau sesudah berpuasa dirinya tidak menjadi lebih baik. Kata Nabi itu tidak ada gunanya kamu berpuasa kecuali ya lapar, haus, tapi tidak ada manfaatnya. Tapi sah, secara hukum sah, tidak harus diulangi, tapi manfaatnya tidak ada karena pengendalian dirinya itu tidak tercapai. Nah itu bagi saya arti puasa sama lah ya. Betul Pak. Termasuk tadi aspek sosialnya kata Pak Pendeta. Selain pengendalian diri juga kan bagaimana menghargai yang kecil. Kemudian
pemberantasan korupsi segala macam sampai ke sana segala macam ya sama ya Pak ya. Saya lihat kesamaan yang luar biasa sama dengan praktek puasa di saudara-saudara Muslim, di Kristen juga misalnya mengendalikan diri terhadap makanan misalnya. Gitu itu berarti kan ada yang disisakan, yang mestinya saya makan 1 liter beras sehari, sekarang tinggal setengah liter. Yang setengah liternya ditabung untuk sedekah. Sama seperti di Muslim juga. Di Muslim juga melakukan zakat. Iya, zakat. Persis. Sama ya. Secara substansial saya melihat sama. Jadi menarik kalau ini sama. Jadi menarik kalau beragama ini kemudian yang ada dalam persamaan kan. Iya Pak Pendeta ya. Itu ya. Tidak justru perbedaan ya. Teman hakim konstitusi namanya Bu Maria Farida. Itu seorang Katolik. Jadi kalau makan hari Senin kan kita makan bersama-sama. Ternyata dia puasa juga. Bu, kok puasa? Saya bilang, Ibu kan orang Katolik. Sama Pak, kami punya ajaran puasa katanya. Kok Senin Kamis juga ya? Saya kan bisa milih puasa Senin gitu-gitu. Iya. Saya waktu itu, iya ya gitu. Ajaran-ajaran puasa kalau di agama-agama misalnya yang taruhlah disebut agama Ardi ya, seperti di Hindu, Buddha dan sebagainya, itu juga kan ada puasa-puasa topo apa itu kan sama ya. Selain agama samawi ya gitu ya. Untuk pengendalian diri sebenarnya. Puasa itu manfaatnya agar orang sadar ya, mereparasi dirinya sebenarnya. Oke, itu bicara menarik tentang ya. Menarik ini opening bicara tentang bulan suci bulan Ramadan. Saya sekarang masuk kepada persahabatan antara Pak Pendeta dengan Pak Mahfud. Saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau diingat-ingat itu pada momentum apa atau pada masa apa Pak Mahfud berkenal dengan Pendeta Gomar dan lalu menjadi cocok, jadi nyambung sampai sekarang membuat persahabatan yang bagus. Kapan Pak? Kalau persahabatan dalam arti ketemu langsung ya, rasanya saya itu ketemu Pendeta Gomar ini baru saat saya menjadi Menko Polhukam. Ketemu langsung ya. Waktu saya jadi Menko Polhukam itu kan sering mengundang pemuka-pemuka agama entah ke rumah atau ke kantor. Meskipun sebenarnya sebagai tokoh pergerakan perdamaian dalam kehidupan beragama persaudaraan, saya sudah mengenal lama namanya. Pak Gomar Gultom ini. Dulu kan ada gerakan namanya Dian ya, Dialog Antariman. Dialog Antariman, ya. Ya macam-macam lah waktu itu kan namanya itu macam-macam, pokoknya gerakan bahwa sesama manusia beda agama itu tetap terikat oleh kemanusiaan gitu, sehingga tidak boleh bermusuhan karena perbedaan agama. Dari situ saya mengenal nama-nama banyak dari gerakan itu. Kalau dari Muslim misalnya ada Gus Dur, Azumardi, Asra, Fakih ya di Jogja itu, lalu ada Pendeta Gomar dan sebagainya. Tapi saya ketemu langsung di kantor saya waktu itu. Sekurang-kurangnya dalam 2 isu saya mengundang beliau. Pertama soal menangani COVID. Betul. COVID-19. Wah, waktu itu kan mengerikan ya. COVID itu waduh menakutkan betul. Banyak orang yang tidak percaya bahwa COVID itu penyakit gitu ya. Sementara dari sudut medis pada waktu itu mengerikan karena ada orang meninggal gitu lalu dikubur sendirian, tidak ada yang ngantar itu. Waduh, seperti horor pada waktu kehidupan COVID itu. Tapi banyak masyarakat yang itu menganggap itu politis, itu hanya pemerintah tuh nakut-nakuti dan sebagainya. Ada yang juga fatalis, yang muncul itu nasib itu, takdir itu di tangan Tuhan, nggak usah lari-lari. Dibuat nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke gereja tuh, banyak yang protes kan. Nah disitulah saya ngundang tokoh-tokoh agama. Nah di situ saya ketemu Pendeta Gomar ini, mari kita kerjasama di situ. Lalu isu yang kedua, kalau nggak salah ngundang tokoh-tokoh lintas agama itu mengenai Papua. Saya undang itu tokoh-tokoh, mari kita bicara gimana di Papua ini. Kan ada saran masyarakat untuk menyelesaikan masalah Papua ajak dong tokoh-tokoh agama dengan dialog dan segala macam jadi saya undang uskup-uskup, undang pendeta-pendeta ke kantor saya itu. Apa sarannya gitu kan? Orang mengatakan Bapak salah kok tidak ngundang tokoh-tokoh agama. Lah ini saya sudah undang, saya bilang kan begitu. Semuanya sudah memberi saran. Nah di situ lalu kami sering berhubungan dengan
Pendeta Gomar ini terutama dalam rangka nasionalisme Indonesia, kebersatuan rakyat Indonesia di dalam membangun Indonesia sebagai negara milik bersama, ya, tanpa saling diskriminasi, tetapi mencari apa yang disebut kesamaan visi, kalimatun sawa namanya kalau dalam Islam itu. Itu Mas, ingatan saya. Pendeta Gomar? Ya, memang saat Pak Mahfud jadi Menko Polhukam itu kami ada banyak pertemuan yang sangat intens ketika itu. Tapi Prof juga sebelumnya, cuman saya kan sangat junior dalam nama-nama yang Pak Prof sebutkan tadi, masih sangat junior, jadi ya duduknya juga ada di belakang gitu. Sebetulnya ada beberapa pertemuan juga dengan Prof. Saya ingat kalau tatap muka langsung dengan Prof itu pertama sekali Prof waktu Prof masih ketua MK. Oh iya. Jadi waktu saya itu hampir lupa. Waktu itu diundang ya. Waktu itu Prof keputusan MK tentang gugatan LBH imparsial Gus Dur tentang Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. PNPS 1965. Ya, waktu itu kan gugatan ditolak. Tapi ada satu butir dalam keputusan itu, ada perintah dari MK kepada parlemen untuk memperbaiki. Iya, untuk memperbaiki. Jadi judicial review-nya ditolak. Lalu saya dengan teman-teman berkunjung ke MK. Bagaimana, ya kita nggak persoalkan keputusannya yang menolak, tapi bagaimana itu memperbaiki itu, karena banyak sekali agama-agama lokal ini nggak memperoleh hak sipil. Nggak boleh memperoleh, ya. Sama sekali nggak punya hak sipil. Perkawinan, akte lahir dia nggak punya banyak. Banyak hak sipil yang nggak terpenuhi. Jadi itu waktu itu kami minta sangat dengan Prof untuk, ya memang sudah ada perintah itu, tapi kan parlemen ini kalau nggak digosok-gosok, ini nggak dikerjakan. Gitu. Nah, karena Prof pernah juga di Komisi 3 di DPR. Ya kami waktu itu beramai-ramai datang diskusikan bagaimana ini supaya mendorong Komisi 3 lebih agresif dalam itu hal berarti ini. sekitaran Pak ya 2010. Itu kan keputusan Bapak belum jadi ketua, ketua MK. Ketua MK. Jadi saya 2010. Ketua MK jauh sebelum jadi Menko Polhukam. Oh iya, karena Bapak mulai 2008 ya. Saya ketemu dengan gereja-gereja, dengan Katolik, dengan Kristen gitu. Mereka ngundang menyambut itu sambutan, menyambut putusan MK yang menyatakan pada waktu itu ya. Secara formal Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 itu mengandung kekeliruan. Tapi secara substansial masalahnya hanya boleh diatur oleh DPR dan pemerintah gitu. Oleh sebab itu seperti kata pendeta tadi, ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 itu tidak dibatalkan oleh MK, tetapi MK memerintahkan kepada DPR agar menggunakan wewenangnya memperbaiki secara komprehensif. Karena di situ banyak yang menimbulkan salah tafsir. Seakan-akan agama itu hanya 6 gitu ya. Kan di situ Undang-Undang Nomor 1 tahun 65 itu, PNPS 165 itu menyebut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, lalu disebut begitu juga halnya agama Konfusius gitu, Konghucu gitu. Jadi 6 jadinya. Padahal penyebutan itu Prof hanya sebagai contoh. Hanya sebagai contoh, iya. Hanya sebagai contoh. Undang-undang dibuat tahun 65 itu bahasanya enggak bagus. Masih bahasa tahun 65. Masa kalau di undang-undang itu kan tidak boleh menyebut contoh. Kan? Iya, enggak boleh contoh. Misalnya itu enggak boleh. Tapi tahun 65 ilmu perundang-undangan belum ada. Ilmu perundang-undangan itu kan baru lahir tahun 66 ya. Sudah ada TAP MPRS nomor 20 tahun 66, lalu ada itu. Lalu sekarang ada bahasa perundang-undangan, ada struktur perundang-undangan, macam-macam sekarang sudah relatif lebih sempurna. Tapi betul, waktu itu kami perintahkan ini harus diubah lah ini. Undang-Undang 165 itu mengandung diskriminasi terutama terhadap agama-agama lain yang tidak disebutkan. Terus kepercayaan lokal ya. Di Bromo, di Sunda, di Bali, di mana banyak kepercayaan. Kan itu
harus dilindungi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Betul. Saya jadi ingat tahun 2010 kita ketemu. Lalu intensitas saya malah ingatnya tahun 2000. karena tahun 2020 itu memang horor situasinya. Jadi saya ingat siapa yang terasa betul ya. Itu yang teringat banget Pak ya. Teringat banget saya COVID itu seperti aduh apa bisa kembali dunia ini seperti semula. Iya. Lalu saya persuasi saya ketemu tokoh-tokoh agama itu. Oke Pak, jadi kita lanjut aja kalau gitu. Nah ini kita ada sedikit permainan Pak. Nanti ini akan menjadi bagian dari subjek dialog kita. Nanti Bapak bisa memilih Pak Pendeta dulu yang mana. Ini ada meredam radikalisme, ada sahabat dalam perbedaan, ada peduli bagi umat dan bangsa, adalah lagi kompak hadapi pandemi. Yang mana mau duluan? Karena Prof tadi udah singgung. Udah masuk ke situ ya, lanjut aja. Kita itu aja deh. Kita pilih kompak hadapi pandemi. Kalau gitu saya teruskan berarti pertanyaannya. Berarti memang seintens itu hubungan antara Pendeta Gomar dengan Menko Polhukam Pak Mahfud waktu itu, sehingga sama-sama kira-kira bahasanya bahu-membahu untuk menyelesaikan urusan pandemi. Gimana Pak Pendeta? Ya memang seperti Prof katakan tadi, situasinya persis seperti horor gitu. Dan banyak hal yang dijungkir balikkan. Seperti kami misalnya, kalau ingat tahun itu ada 2 kejadian yang cukup mengharu birukan. Ada pertemuan gereja di Bogor, ada konferensi juga di Bandung, ada 2 konferensi berbeda hampir bersamaan waktunya. Dan pulang dari sana banyak di antara mereka yang kena COVID itu dan banyak yang meninggal gitu. Sampai dibilang ada klaster tanpa menyebut nama gerejanya ya, klaster gereja ini dan klaster gereja ini gitu. Disebutkan klasternya. Disebutkan itu jadi disebut klaster. Sebagai klaster. Itu memang membuat kita semua syok dan kita memang meminta juga pemerintah untuk segera mengambil tindakan gitu. Dan drastis memang pembatasan perjumpaan, jaga jarak itu semua sebuah kebijakan yang pada waktu itu banyak yang tentang, tapi menurut saya kalau tidak begitu keadaannya akan runyam. Dan saya ingat persis 14 Februari 2020 itu saya lewat video katakan saya himbau gereja-gereja untuk tidak menyelenggarakan ibadah di gereja. Waduh, saya mendapat tantangan yang luar biasa. Keputusan berat itu ya Pak Pendeta. Teman-teman saya pendeta di medsos bilang ini kafir. Ya, Anda bisa bayangkan ya, pendeta-pendeta di jemaat itu untuk waktu yang lama sudah sangat sulit mengumpulkan umat ke gereja. Khotbah-khotbah itu selalu mengajak datang ke gereja. Tiba-tiba ketua umum PGI bilang lewat media, jangan ke gereja. Bayangkan luar biasa. Karena seperti kata Prof tadi, banyak yang nggak percaya bahwa ini settingan, bahwa ini ya desain konspirasi gitu, dari benar. Luar biasa pada waktu itu kan isu-isu yang dikembangkan. Jadi memang kami merasa sebagai gereja masalah pelik seperti ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Ini harus kerja bareng semua masyarakat gitu. Dan saya sangat mensyukuri ketika itu pemerintah mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Ada hikmah yang luar biasa, ternyata bisa berjalan gereja dengan pada akhirnya bisa dengan Zoom kan, dengan Zoom semua dengan dengan YouTube. Tapi ada persoalan karena di dalam kekristenan itu persekutuan itu sangat sentral. Jadi perjumpaan itu sentral. Nggak bisa digantikan itu oleh media digital gitu. Harus tatap muka. Jadi perjumpaan itu sesuatu yang penting gitu. Harus berani. Jadi tidak hanya soal dengar khotbah, tapi perjumpaan. Yang saya katakan ketika itu, Tuhan itu tidak melek teknologi. Tidak gagap, tidak buta teknologi. Tuhan itu juga dulu Tuhan menubuh dalam diri Kristus. Sekarang Tuhan juga punya kemampuan menubuh lewat media digital. Mulailah kampanye-kampanye seperti itu. Pelan-pelan supaya mereka bisa menerima argumentasi itu ya. Dan disitulah perjumpaan-perjumpaan dengan Mahfud sebagai Menko Polhukam dan beberapa menteri-menteri yang lain yang membuat kita menjadi sering ketemu gitu. Tapi hal kedua juga selain pandemi ini seperti tadi disebutkan juga masalah Papua juga memang membuat pertemuan menjadi intens.
kami sangat mengapresiasi Pak Mahfud karena beberapa pikiran PGI langsung ditindaklanjuti. Misalnya saya ingat Prof, ketika masalah pembunuhan pendeta pendeta Jeremia terbunuh, dari pihak TNI dan Polri katakan itu sudah selesai, tapi PGI waktu itu menyarankan kepada Bapak Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam langsung bentuk tim. Langsung bentuk tim, dan ini jarang terjadi, 2 orang dari PGI Pak Mahfud minta ikut di dalam tim ini. Di tim itu. Dan ini berlangsung sangat mengapresiasi itu Prof. Juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM masa lalu. Supaya itu juga kami sampaikan kepada Presiden dan Pak Prof. Sebetulnya udah berkali-kali disampaikan itu kepada Presiden, bahkan yang sebelumnya Pak Jokowi juga. Tapi Prof yang menindaklanjuti dengan penyelesaian HAM masa lalu dibentuk tim, dan dari PGI juga diminta ikut di dalam tim. Ada juga bagian dalam tim. Luar biasa. Pak Jeki ada hadir di dalam tim itu. Itu membuat pertemuan-pertemuan sampai saya simpel pada kesimpulan nih, Prof Mahfud ini orang yang berani. Karena saya tahu Pak Prof menghadapi tantangan berat masalah pelanggaran HAM masa lalu itu. Pasti di kiri kanan Prof itu banyak yang menentang dan tapi jalan terus. Itu saya kata berani. Pak Mahfud berarti di sisi pemerintah Pak Mahfud merasa terbantu dengan dengan PGI dan segala macam. Kalau kita mengesampingkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tidak akan efektif apapun yang kita lakukan. Kalau kita undang lalu ada kritik, lalu kan sudah ada kanalnya. Kalau Anda tidak yakin kan ada Pendeta Gomar, ada Kiai Miftah, ada siapa Majelis Ulama, semua kita sebut. Coba apa idenya, tanya ke sana gitu. Dan lebih lancar tugas-tugas kita dan lebih dipercaya meskipun hasilnya bisa sama kalau dilakukan oleh TNI misalnya, melakukan penyelidikan tentang kasus pendeta Jeremia di Papua. Itu. Orang sudah curiga lebih dulu nih TNI. Kalau saya buka lalu libatkan gereja, LSM ikut semua. Nah, ketika kita melakukan itu kan, wah itu pemerintah pasti tidak objektif. Kita minta Komnas HAM melakukan juga. Tahu enggak? Hasilnya sama. Antara tim dia sendiri tim Kemenko Polhukam sama Komnas HAM sama kan. Anda enggak percaya dulu pemerintah ini Komnas HAM sama hasilnya ini. Terus kita tindak lanjuti ke Panglima pada waktu itu untuk mengambil langkah-langkah internal gitu. Nah itu persahabatan saya dengan Pendeta Gomar dari situ. Tapi memang yang paling berat itu COVID karena tantangannya masalah agama. Betul, seperti tadi yang di umat Islam sendiri ketika pemerintah menyatakan jaga jarak itu kan, apa istilahnya waktu itu itu kan ditantang oleh ulama-ulama juga. Saya ingat Bapak sampai ke Madura untuk meyakinkan kiai di Madura. Saya pertemukan ormas-ormas, rektor-rektor, saya turun tangan tuh lewat Zoom karena waktu itu kan Menteri Dikbudnya Mendikbudrisnya kurang aktif. Saya yang turun ke perguruan tinggi itu. Nah, bahkan pada waktu itu kan ada ulama sangat terkenal itu katanya COVID itu bohong. Itu tentara Allah yang diturunkan untuk Cina. Makanya terjadi di Uighur karena orang Cina itu di Uighur menyiksa mendiskriminasi umat Islam, membantah umat Islam. Jadi diturunkan di situ. Kalau umat Islam Indonesia tidak bakal kena, itu bohong semua fitnah. Udah taunya banyak kiai yang meninggal juga. Betul. Ya, kiai terkenal Ustadz terkenal masih muda itu tentara Allah diturunkan ke Uighur. Kalau umat Islam wudhu saja ke masjid rame-rame tidak bakal kena katanya. Ulama loh kayak gitu. Waduh, saya bilang. Sehingga timbul perdebatan teologisnya tentang takdir akhirnya kan. Takdir tentang Abu Ubaidah dan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghindari penyakit. Abu Ubaidah bilang, "Le kan sudah takdir, kenapa kamu kok lari dari wabah?" kata Abu Ubaidah. Umar bilang, "Le saya ini lari dari takdir untuk menciptakan takdir baru." Nah, Abu Ubaidah yang tidak keluar dari kota itu meninggal karena itu. Umar selamat gitu. Nah, di situ perdebatan teologisnya ramai di tengah masyarakat. Tapi alhamdulillah horor itu terlewati dengan baik. Waktu itu ngeri Mas, kalau ingat anak-anak yang relatif muda mungkin tidak
tahu ya, waktu itu mengerikan betul. Gimana setiap hari ada orang mati gitu ya. Ini meninggal dunia gitu. Besok ada lagi di sini, apalagi di medsos kan. Terus di televisi itu orang nguburkan orang hanya 4 orang yang ngangkat, keluarganya enggak boleh. Bahkan yang sangat yang sangat mengharukan bagi saya, ada seorang teman namanya Michael Manufandu. Tahu ya, mantan dubes atau Kolombia. Waktu saya ke Kolombia kenal baik dengan istrinya. Saya diantar makan, dilatih bersama suami istrinya. Suatu saat Michael ini datang kepada saya, rombongan orang Papua bicara Papua. Lalu saya bilang, Pak Michael, gimana Ibu, sehat? Saya kan kenal baik. Ibu sehat? Dia menolakkan, iya Pak sehat gitu. Sudah tamu-tamu tuh pulang, dia pula masuk ke ruangan saya nangis. Pak, saya tadi berbohong, istri saya sudah meninggal, saya tidak tahu katanya. Karena dia sudah sedang tugas di luar kota, lalu telepon, istrimu kena COVID, kami bawa keluar dari rumah, pulang sudah tidak ada dan tidak tahu bahwa sudah dikubur. Itu kan horor waktu itu, horor pada waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah normal kembali. Jadi istri saya itu direktur di rumah sakit Fatmawati ketika itu. Ya dokter ya istrinya. Tiap hari pulang nangis. Dia bilang, kami nggak tahu berbuat apa. Di hadapan kami pasien bermatian. Prinsip saya selama ini, dia bilang, nggak boleh ada orang mati karena terlambat penanganan. Nggak boleh. Tapi di sini kami nggak berdaya dan nggak tahu mau bikin apa. Obat-obat itu awal Pak. Nggak tahu mau bikin apa. Obatnya nggak ada, pasiennya banyak. Pasien banyak. Kalau dokter loh ini yang sehari-hari pulang tiap hari pulang nangis. Melihat keadaan itu orang mati sia-sia gitu. Nggak mampu ditangani di rumah sakit, tempat nggak ada. Dan jemaat saya, jemaat umat Kristen banyak yang dikubur tanpa diketahui oleh keluarga. Iya, betul. Seperti Pak Michael Manufandu itu di mana ditempatkan kita pasrah saja gitu ya. Dia tak tahu ada istrinya di mana, ini sudah nggak ada. Ya artinya kita catat bahwa persahabatan Pak Mahfud dengan Pendeta Gomar itu antara lain dieratkan dalam peristiwa dipertemukan dan dieratkan oleh peristiwa-peristiwa. Saling bahu-membahu untuk menyelamatkan gitu. Kesamaan antara Pak Mahfud dengan Pendeta Gomar itu adalah sama-sama orang yang pluralis gitu ya, dan menjadi contoh, salah satu contoh atau salah dua contoh terbaik lah bagaimana publik bisa melihat gini loh cara hidup beragama yang baik itu. Nah, bagaimana caranya sudah sampai ke sana Pak Mahfud? Ketika umat Islam masih mempertentangkan ya antara agama ini dengan agama ini, Pak Mahfud sudah sampai pada, nanti saya ke Pak Pendeta juga, sampai pada titik itu bahwa ini loh cara yang benar bagaimana orang saling harus menghargai itu. Ya pertama keteladanan ya, yang penting ya, kemudian sosialisasinya ke masyarakat tentang kesadaran hidup berkonstitusi. Tetapi tetap pintu utama untuk membangun itu tetap menurut saya membangun keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ya, sebelum ke situ maksud saya, Pak Mahfud sampai pada tingkatan itu, gitu ya, sampai pada tingkatan bahwa memandang ini itu tidak ada perbedaan, justru kesamaan sehingga menunjukkan kepada publik, kepada umat beragama bahwa ini loh cara hidup beragama yang benar. Itu gimana? Begini, kalau saya dari pengalaman, fakta di hidup bersama itu sejak kecil. Saya itu hidup di dalam perbedaan di Madura. Saya lahir di Madura, hidup di Madura. Di sana tuh dikatakan Islamnya sangat kuat ya. Kalau Mekah disebut Serambi Mekah, Madura itu sering orang menyebut halaman Mekah gitu. Nah, karena di sana Islamnya sangat kuat. Sudah diajari, dibiasakan di situ ada gereja, orang ke gereja kita ngantar anak-anak ke gereja. Di Madura tuh ya? Iya, kalau hari raya gitu, anak-anak teman-teman saya yang dari gereja itu ikut juga. Dapat ketupat juga. Dapat ketupat, gitu. Ikut membangunkan sahur itu sudah biasa, itu kebiasaan saya sejak kecil. Tetapi kemudian di dalam perjalanan kemudian mempelajari dalil-dalil atau doktrin-doktrin keagamaan kita kan. Kalau kita pedoman di seluruh ajaran Al-Quran itu mengajarkan hidup tentang kemanusiaan. Bahkan keadilan itu menurut Islam bukan untuk orang Islam, tapi untuk manusia. Sehingga saya sering mengutip, wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Kalau kamu berhukum itu di antara manusia, untuk manusia, bukan bainal muslimin, bukan hanya untuk orang Islam. Jadi umum manusia. Semua ya. Iya, kalau Anda tidak mau berbuat adil ke manusia, tidak sempurna imanmu, kamu itu egois,
Bahkan saya katakan kalau bicara toleransi, betapa Tuhan itu sangat toleran. Pertama katakan kepada Nabi, kamu tidak boleh memaksa. Yang kedua, urusan agamamu, agamamu, lakum dinukum waliyadin. Bahkan saya sering memberi contoh begini, betapa tolerannya Tuhan itu, Tuhannya orang Islam itu. Ketika dia berbicara kepada orang yang sudah beriman, dia sebut dirinya itu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika bicara kepada manusia, Allah tidak menyebut dirinya Allah, menyebut Tuhan. Saking tolerannya dia ya, merasa bahwa ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tidak sembahlah Allah gitu. Itu kan Tuhan sangat toleran, namanya sendiri tidak dia agungkan. Kalau berbicara kepada manusia, tidak semua arah. Ini hal baru nih buat saya. Ya, Pak Pendeta ya. Ada di Al-Quran banyak. Ada ayatnya begitu. Pak Pendeta banyak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang yang sudah beriman, bertakwa ya kamu kepada Allah. Tapi kalau bicara ya ayyuhan nas, hai manusia, berbaktilah kamu kepada Tuhan, Rabbukum gitu. Masing-masing Tuhan kamu tidak menjadi meskipun bahwa dalam beberapa ayat sering dipertukarkan, tapi itu jelas ada betapa ya Tuhan itu toleran loh. Masa kita sama manusia ini makhluknya tidak mau toleran, kok bodoh banget. Hidup susah, orang tidak toleran tuh susah. Mau ke sana ketemu orang tidak enak, Kenapa tidak berkawan aja sesama manusia seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Nah itulah yang saya hayati. Kenapa saya sampai pada kehidupan seperti ini? Apalagi kemudian ini penting Pak Bapak menjelaskan nih. Makanya saya tanya itu dulu sebelum kita bicara umat. Saya sampai kuliah itu, pembimbing saya itu orang Kristen Katolik, Prof. Mulyato, Prof. Maria Sumarjono. Tapi orangnya sangat Islami loh. Ini tidak Islam tapi Islami. Kalau waktunya berbuka, ya buka dulu. Nilai yang dalam Islam dipandang luhur gitu ya, dilakukan. Lah ini orang baik begini masa mau dimusuhi? Saya bilang gitu kan. Nah itulah sebabnya lalu kehidupan saya ya. Kita ini harus mengelola negara ini sebagai berkat rahmat Allah, bersaudara dengan siapapun. Gitu. Dari sudut pandang Pak Pendeta, ya, ini menarik nih. Sebelum sudut pandang saya, tadi itu saya jadi ingat Gus Dur bilang Romo Mangun itu sangat Islami. Dan Romo Mangun bilang Gus Dur sangat Kristiani. Menarik gitu ya. Artinya kalau kita dididik beragama secara benar, pada intinya akhirnya sama. Ketemu juga gitu ya. Makanya nilai yang sama. Prof kan ada bersama dengan Ibu Alisa ada forum titik temu kan? Forum titik temu. Iya. Yang cilakannya kita selalu mencari perbedaan, titik tengkar. Titik tengkar. Ini kan harus titik temu gitu. Iya. Nah, saya sendiri melihat begini. Saya memang kurang beruntung dalam pluralisme ini. SD saya SD Kristen, SMP saya SMP Kristen, SMA saya SMA Kristen. Tapi di SMP saya SMP Kristen di Salatiga. Oh, SMP di Salatiga? Iya. Mayoritas muridnya Muslim. SMA saya PSKD di Jakarta ini. Mayoritas muridnya teman sekelas saya Muslim. Jadi walaupun saya di sekolah Kristen, tapi mayoritas Muslim. Pada masa itu memang belum seperti sekarang yang sangat segregatif. Pada masa itu. Jadi pergaulan juga saya sangat plural dalam perspektif itu, walaupun biasa dalam himpun kemajemukan biasa ya? Kita. Saya biasa jadi tim suksesnya teman untuk tilawatil Quran. Bener, saya ikut. Begitu. Iya. Kalau gereja kami melakukan perayaan-perayaan Natal, teman-teman saya yang Muslim ikut jadi pemain drum, pemain gitar, ikut dalam merayakan itu. Itu saya dibesarkan dalam suasana yang seperti itu. Tapi yang lebih dalam dari itu adalah pemahaman yang saya peroleh kemudian dalam pendidikan teologi. Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Artinya dalam diri setiap orang ada Tuhan tanamkan keilahian karena segambar dengan dirinya. Jadi manusia itu apapun agamanya, apapun sukunya, dalam dirinya ada unsur keilahian yang Tuhan tanamkan. Tanpa menanyakan agamanya apa ya? Apapun. Itu yang disebut sebagai imago Dei dalam istilah orang Kristen selalu bilang gambar Allah. Jadi memperlakukan orang lain dengan tidak adil sama dengan merobek-robek tubuh Allah. Memperlakukan orang dengan semena-mena sama dengan tidak menghormati Allah. Kalau dalam diri orang itu hakikatnya ada dalam diri setiap orang gitu. Itu sebabnya Yesus katakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu, bahkan musuhmu seperti dirimu sendiri gitu.
Nah ini kan sebetulnya Prof, Yesus bilang apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu juga kepada orang lain. Itu kan sebetulnya tidak tipikal Yesus. Itu ada dalam setiap suku bangsa nasihat itu, cuman diucapkan secara negatif. Itu golden rule kan. Diucapkan secara negatif. Kalau kau tidak ingin orang lain melakukan ini kepadamu, jangan lakukan yang seperti itu kepada orang lain. Itu ada dalam setiap suku, setiap agama, setiap suku. Di Islam juga ada, Ya, ada hadisnya. Apa ada hadisnya itu? Ada hadisnya, jadi bahkan bisa disambung tuh. Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah olehmu terhadap orang lain hal yang sama. Sesungguhnya orang yang tidak bisa mencintai sesama manusia adalah orang yang celaka dan sengsara. Itu sabda Nabi itu dalam dua hadis yang saya sambung. Sama, akhirnya gitu. Cuman kan dalam suku-suku bangsa di dunia, makanya di ruang sidang United Nation, di ruang sidangnya itu ada tulisan itu. Golden Rule itu, tapi yang diambil bukan yang dari kitab suci, tapi yang dari suku-suku, yang dirumuskan secara negatif. Kalau engkau tidak ingin orang lain lakukan itu kepadamu, jangan lakukan hal yang sama. Kristus dalam itu dia balik, tidak negatif tapi positif. Jadi positif. Kalau kau gitu orang inginkan ini, lakukanlah. Jadi tidak bisa pasif. Kita tidak bisa pasif. Harus aktif menyampaikan. Melakukan. Harus aktif melakukan. Kalau yang golden rule secara suku bangsa itu kan pasif dia karena negatif. Jangan lakukan. Ini sekarang oleh Yesus lakukan. Jadi saya pikir itu yang harus kita kembangkan. Cuman memang tradisi agama termasuk dalam gereja ada juga masa-masa pemahaman tentang Injil misalnya, bahwa semua orang harus dikristenkan misalnya. Ada juga penafsiran seperti itu, walaupun itu sangat menyimpang dari kitab suci, karena sebetulnya yang disuruh beritakan kan Injil itu berita sukacita, yang harus kita bahwa Kristus sudah datang untuk membawa kesejahteraan buat kita, untuk mengatasi ketidakadilan, dan oleh karena itu kita mengerjakan itulah Injil. Makanya saya selalu katakan Prof begini, memberlakukan Injil itu jangan dalam pekabaran Injil menjadikan orang lain sebagai objek. Muslim, agama lokal sebagai objek, sebagai target, jangan. Seharusnya adalah kita jadikan subjek juga. Mari kita bersama-sama memberlakukan Injil itu. Apa itu Injil ya? Kabar baik itu keadilan, kesejahteraan. Mari kita bersama-sama. Lalu katakan, kalau gitu kita nggak mengajak orang percaya kepada Yesus. Soal percaya kepada Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara Muslim katakan itu hidayah. Bukan pekerjaan saya itu. Saya hanya mengerjakan yang baik, mengerjakan kesejahteraan, mengupayakan kesejahteraan, mengupayakan keadilan. Itulah Injil. So, percaya pada Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang harus dikembangkan. Tapi sayangnya banyak orang nggak sabar karena kerakusan ini mau umat sebanyak mungkin. Jadi kerakusan berebut umat. Jadi kerakusan tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang politik, enggak. Di agama juga. Agama juga rakus. Loh, gereja juga berlomba-lomba, bukan hanya. Sekarang kesulitan yang paling besar dihadapi oleh PGI, sesama anggotanya itu saling berebut. Berebut jemaah. Jadi yang paling sulit dihadapi itu istilah yang dipakai curi domba. Dombanya sana dicuri. Saya bilang, emangnya umat itu milikmu? Itu kan milik Tuhan. Domba itu selalu mencari rumput yang lebih hijau. Kalau di sana di pelayanan lebih bagus, jangan ditarik ke sini. Otomatis akan ke sana gitu. Jadi perbaiki dirimu gitu. Iya. Soal ini satu lagi, Pak. Pak Mahfud itu, Pak Pendeta beberapa kali menyebutkan bahwa tidak cukup hanya dengan toleransi, tapi juga kita butuh akseptansi. Pak Mahfud jelaskan dulu, Pak, apa itu? Akseptasi. Ya, kalau toleransi itu artinya ya sudah kamu berbuat itu, silakan. Saya berbuat sendiri-sendirilah, kira-kira jangan saling mengganggu, itu mungkin toleransi. Tapi kalau akseptasi itu artinya bukan membiarkan, tapi menerima untuk bersatu. Lebih tinggi untuk tingkatannya. Untuk Indonesia itu yang dipentingkan bukan sekedar toleransi tapi akseptasi juga. Jadi bisa bekerja sama. Jadi lebih aktif, Pak, ya. Seperti saya contohkan tadi, bagaimana Nabi Muhammad menerima seorang muhairik di dalam perjuangannya, padahal tahu dia itu orang Yahudi, dan dibina terus sampai dia mencintai. Nabi mencintai Madinah sebagai tanah airnya. Begitu bagi saya. Jadi toleransi
oke, tapi akseptasi itu menjadi lebih penting gitu untuk saling menerima. Jadi tidak hanya toleransi tapi akseptasi lebih aktif lah ya. Iya, lebih aktif ya. Ya, tapi silakan. Kalau saya Prof, ada yang lebih lagi lebih harus ada. Iya. Akomodasi. Yang saya maksudkan gini, saya punya karyawan di rumah, ada pekerja rumah tangga, ada sopir, agamanya Muslim. Saya tidak hanya menerima perbedaan, menerima agama mereka, tapi saya juga harus memfasilitasi mereka. Kebutuhan mereka melaksanakan ibadahnya. Apa? Jadi saya harus belikan kepada mereka, kepada asisten rumah tangga, mukena, harus siapkan sajadah. Maka di kantor PGI, Prof, itu kalau kita bikin acara, selalu disiapkan tempat, bahkan juga sajadah buat sholat, buat teman-teman Muslim yang mau melaksanakan sholat. Karena mereka ada karyawan di situ, ada petugas dan di situ, juga tamu-tamu. Itu yang saya maksudkan dengan akomodasi gitu. Jadi kita juga memfasilitasi gitu. Iya. Jadi tidak bisa misalnya ini ya persoalan rumah ibadah misalnya. Saya jadi apa nih, kepentingan gereja. Kalau kita menerima orang Kristen tinggal di daerah kita, boleh tinggal di daerah ini, maka kebutuhan mereka untuk rumah ibadah itu pun harus kita akomodasi gitu. Di beberapa daerah sih umat Muslim ikut membangun gereja, tapi di beberapa daerah memang sulit gitu. Akomodasi itu penting menurut saya. Selain yang disebutkan oleh toleransi, akseptasi, akomodasi. Itu sebabnya Mas Rizal, saya kemarin, wah ini hebat nih ya, Romo atau Pendeta Gomar ini. Saya bilang, saya tanya ketika sudah mau berakhir jabatannya, Pak Pendeta, kenapa enggak meneruskan jadi pendeta lagi? Waduh, enggak boleh aturan saya, tapi saya juga tidak punya paman. Tidak punya paman. Jadi tidak bisa 3 periode. Ini gue tapi menarik. Itu menarik karena begini. Saya menghadapi masalah yang sama dengan banyak pimpinan gereja. Gitu ya. Jadi udah 2 periode, dia pengen lagi. Lalu dirubah aturan. Supaya dia bisa 3 periode. Saya setuju. Waktu kemarin Prof datang ke PGI kan, saya bilang saya udah nggak bisa lagi. Saya memang berseloroh katakan, saya tidak punya paman. Tapi maksud saya begini, kalaupun aturan dirubah oleh PGI bisa menjadi 3 periode, tidak boleh menurut saya diberlakukan serta-merta pada saat itu. Dia boleh diberlakukan pada periode berikutnya. Kalau tidak, kita akan mempermainkan aturan main, kita akan mempermainkan konstitusi. Jadi ini menurut saya itu sangat tidak etis. Sangat tidak etis. Oke, menarik. Saya tidak dalam rangka saya juga tidak bergurau aja. Saya hanya melihat diri saya waktu itu Pak Prof datang ke PGI menjelang akhir periode saya. Jadi saya katakan demikian. Sedikit pun nggak apa-apa juga, Pak. Pengen nanya lebih jauh, bagaimana Pak Mahfud dan Pendeta Gomar yang punya kesamaan visi agama itu adalah kedamaian, harmoni, begitu ya. Tapi lalu ada kenyataan bahwa gejala radikalisme itu selalu mengancam kita. Pak Mahfud bagaimana melihat itu? Sejauh ini seperti apa? Jadi begini, bagi saya radikalisme itu adalah sebuah ekspresi dari sebuah ide politik yang harus dijelaskan dari sudut keagamaan, gitu. Karena yang digunakan dari radikalisme pada umumnya agama, terutama kalau di Indonesia. Kan radikalisme itu satu sikap yang sangat radikal menolak ideologi, terutama kalau dalam konteks Indonesia ideologi hidup bersama, hidup di dalam kebersatuan, di dalam keberbedaan kan gitu. Nah intinya kan itu sebenarnya, sehingga radikalisme itu sebenarnya berakar dari pertama sikap intoleran karena orang beda agama. Yang kedua sikap jihadis, memusuhi. Kalau intoleran itu cuma tidak suka aja, ya sudahlah, saya ndak ngurus, ndak berteman. Tapi kalau jihadis memusuhi ini. Lalu ada gerakan yang sifatnya ideologis, menyusup ke pelajaran-pelajaran murid di masjid, di kampus, di mana gitu ya, menggerogoti ideologi itu. Nah disitulah gerakan kami ketemu, karena gerakan kami itu kan kemanusiaan sebenarnya. Kita memperjuangkan bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia itu perbedaan agama itu tidak boleh dijadikan alat penyebab terjadinya perpecahan. Karena kita mendirikan negara ini adalah negara persatuan bersama.
dan semua mempunyai share gitu ya untuk mendirikan negara ini. Oleh sebab itu tidak boleh saya bilang ada satu diskriminasi, apalagi yang didasarkan pada kebencian karena perbedaan akidah di antara manusia gitu. Sehingga kita bergerak di situ sebenarnya. Kan gini, yang kita jelaskan ke masyarakat terutama kaum muslimin itu begini loh. Negara Pancasila itu kalau menurut agama itu adalah mitsaqon ghalidho. Perjanjian luhur antar umat beragama dan antar suku, seperti halnya ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah dulu kan. Semua agama dilindungi, disebut bahkan ini agama itu, suku ini, suku itu di dalam perlindungan negara yang sama dan berjuang yang sama gitu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah urusan-urusan privatnya, urusan ritualnya, urusan hukum perdatanya silakan. Tapi yang urusan bersama itu disebut mitsaqon ghalidho. Misalnya hukum pidananya harus sama, ya kan? Hukum tata negaranya harus sama, kan tidak boleh ada hukum tata negara Indonesia untuk Kristen, tata negara Indonesia untuk Hindu, untuk Islam. Sama, itu mitsaqon ghalidho. Apa yang mempertemukan itu? Yang mempertemukan itu adalah kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu visi yang sama. Misalnya agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam itu pasti sama kalau menyatakan kita harus pilih pemimpin yang adil. Tidak ada, semua agama sama. Semua agama sama. Kita harus lawan korupsi, sama agama aja saja. Kita harus tata keamanan yang berkeadaban, semua agama sama. Dan di situ semua agama ini bersatu menjaga negara. Soal urusan pribadinya, Anda mau ke masjid ya silakan aja, mau ke gereja silakan aja. Yang Islam mau ke masjid ya mau tidak, misalnya tidak apa-apa, itu urusan Anda gitu, dan seterusnya. Kan urusan-urusan pribadi. Nah, itu yang diatur di dalam tata kehidupan kita. Tetapi negara melindungi ini semua. Dan itu sebenarnya model negara kosmopolit yang didirikan dulu oleh Nabi Muhammad. Bahwa semua agama, bahkan di kisah agama Islam itu ada contoh seorang Yahudi bernama Muhairik. Itu menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai meninggal di perang Uhud. Sampai meninggal Muhairik itu. Tapi dia menyatakan, saya orang Yahudi tapi saya cinta tanah air. Saya cinta kepada Muhammad. Karena Muhammad pemimpin yang adil, bukan karena Islam. Oleh sebab itu ketika terjadi perang Uhud dia ikut sampai meninggalnya kena panah ketika melindungi Nabi Muhammad itu. Muhairik ditanya, Muhairik, kamu sudah akan meninggal, tidak ada harapan. Apakah kamu sekarang sudah akan mati, mau pindah menjadi agama Islam? Enggak, saya tetap agama Yahudi. Katanya, saya mau mati dalam keadaan agama Yahudi. Tapi dia perang membela kota Madinah, membela Nabi Muhammad. Cerita tentang Muhairik ini sangat masyhur di kalangan umat Islam, dan cerita bagaimana Nabi Muhammad bersahabat dengan warga negara yang bernama Muhairik yang beragama Yahudi ini sebagai contoh. Tapi seluruh pemeluk agama di kota Madinah itu kan dilindungi semua oleh Nabi dengan konstitusi Piagam Madinah dengan 47 pasal itu gitu. Nah, itu yang kami bangun di Indonesia ini, cocok persis lah dengan apa yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Masyarakatnya majemuk, agamanya, sukunya banyak. Di sana kan Bani ini, Bani itu sana ada berapa puluhan lah gitu ya. Sehingga ditulis dalam 47 pasal, 24 pasal itu perlindungan setiap puak-puak masyarakat di situ. Bani ini dilindungi, dan ini harta jiwanya dengan pajak ini sama tuh, ditulis satu-satu di Piagam Madinah itu. Begitu kosmopolitnya, kok kita sekarang mau radikal, mau memusuhi orang yang tidak Islam gitu. Bagi itu umat mundur dalam kehidupan kita, mundur. Pendeta Gomar, bagi umat Kristiani bagaimana memandang ini masalah ini sampai sejauh ini? Ya, saya kira bibit-bibit radikalisme, akar radikalisme itu ada, harus diakui ada dalam setiap agama. Di setiap agama ada. Setiap agama itu ada. Saya kira tinggal soal bagaimana kita menafsir teks dan tradisi gereja gitu, atau tradisi agama. Sambil minum. Sambil minum ya. Mari. Kalau kita lihat sejarah kekristenan misalnya, siapa bilang di dalam kekristenan tidak ada kekerasan dan radikalisme? Fundamentalisme segala macam. Fundamentalisme itu juga ada. Abad pertengahan kan salib dan tahta itu kan jalan berbarengan. Spanyol dan Portugis. Berapa banyak nyawa di Amerika, suku-suku Indian dibantai karena tidak
Dan penaklukan itu dalam rangka penaklukan, sekaligus penaklukan dalam arti negara, politik, tapi juga gereja pada zaman masa itu. Mereka harus, kalau Kristen selamat gitu. Nah, akarnya ada dalam tafsir yang keliru atau apapun gitu ya, yang mengabaikan konteksnya. Saya kira teks Alkitab pun ada yang mengajak permusuhan, ada juga. Tapi itu kan ada konteksnya. Ada konteksnya, betul. Memahaminya sesuai konteksnya. Jadi harus dipahami sesuai konteksnya. Gitu. Nah sekarang kita dengan konteks kemajemukan ini harus melihatnya dengan sudut pandang baru gitu terhadap itu. Gitu. Nah saya nggak tahu model tafsir di dalam Quran, karena orang Kristen memandang Alkitab kan berbeda dengan orang Kristen memandang Al-Quran. Jadi model tafsir ini juga pasti mempengaruhi. Tapi yang pasti di setiap agama itu ada akar itu. Nah, ini penjelasan Pak Pendeta ini menggambarkan bahwa kekeliruan orang selama ini memandang bahwa radikalisme itu hanya pada umat Islam saja. Itu kan? Clear ya, betul ya. Juga ada kasus-kasus, walaupun ada, artinya radikalisme kan tidak pernah punya akar tunggal. Dia tidak, maksud saya ada banyak faktor. Akar, betul. Seperti di Amerika misalnya, di Norwegia misalnya, Juli 2011 kalau saya nggak salah, seorang pemuda yang membantai 47 orang kalau nggak salah. Perkemahan pemuda dia bunuh, dia tembakin. Pada saat yang sama kantor Perdana Menteri diledakkan. Memang ini tidak 100% karena agama. Bahkan dicoba dilihat itu bukan masalah agama, lebih karena masalah orang kulit putih merasa pekerjaannya banyak diambil alih oleh orang-orang pendatang migran dari Maroko, dari Turki dan sebagainya, dan itu kebetulan Muslim gitu. Tapi bagaimanapun ada akar-akarnya di mereka, agama plus merasa hak-haknya sebagai pekerja pribumi Eropa berkurang gitu. Tapi secara umum saya melihat misalnya radikalisme yang terjadi sekarang ini kan juga tidak bisa dilepaskan dari praktek-praktek ketidakadilan. Kenapa lebih banyak, ini pendapat saya belum tentu benar, tapi saya yakin. Kenapa lebih banyak dewasa ini radikalisme di Muslim? Karena memang Timur Tengah nggak pernah bebas dari ketidakadilan. Dia penghasil minyak besar, tapi ini menjadi tata politik dan ekonomi dunia kan tidak bagus gitu. Timur Tengah itu menjadi rebutan dari blok timur dan blok barat. Dikerjain lah ini negara, nggak pernah bersatu kan negara-negara Arab karena dikerjain oleh kekuatan-kekuatan. Jadi orang-orang yang dibesarkan, lahir dan dibesarkan dalam suasana yang seperti itu, pasti jadi radikal melawan ketidakadilan ini. Yang muncul adalah kebencian kemarahan gitu ya. Dan dilihat ini semua pelakunya ini non-Muslim, gitu kan. Terbawalah ini ke Indonesia. Maka kalau ada ketidakadilan di Timur Tengah, imbasnya di kita, di Indonesia juga ada. Karena solidaritas agama. Sekalipun persoalannya bukan agama di sana. Persoalannya rebutan tanah, rebutan minyak, dan sebagainya. Nah, saya kira juga di Indonesia radikalisme cepat berkembang karena faktor kemiskinan dan ketidakadilan juga. Itu satu faktor. Tapi faktor lain juga, Prof sudah sebutkan negara sebagai sebuah kesepakatan. Dan kita sepakat. Kita menyerahkan hak kita untuk diatur oleh pemerintah, oleh negara. Kalau negara abai, radikalisme ini akan berkembang juga. Jadi akarnya ada pemicu kemiskinan dan ketidakadilan, negara abai. Ini akan mempersubur radikalisme menurut saya. Oleh karena itu, kalau mau menyelesaikan ini, kita harus selesaikan masalah kemiskinan keadilan di Republik ini. Akarnya harus kita selesaikan. Pada saat sama beragama dengan tafsir yang benar. Artinya maksud saya tafsir yang benar lebih beragama secara substansial gitu, tidak hanya formalistik gitu. Tidak tekstual. Karena kalau dicari intisari Al-Quran, intisari Alkitab, di sana sini sama. Sama kemanusiaan pada akhirnya. Pada akhirnya di situ. Jadi kalau keadilan dan kemiskinan diselesaikan, tentu korupsi dibabat habis dan pemerintah hadir. Saya yakin radikalisme nggak laku. Mungkin juga yang perlu dikembangkan ya Pak Pendeta, Pak Mahfud ya, soal pemahaman akan pluralisme tadi Pak. Supaya menghilangkan tadi yang dikatakan hanya kontekstual saja, tidak tekstual saja, tidak kontekstual. Jadi gini lah,
Pertama, kalau dalam Islam itu ini menarik, sama tadi tafsirnya. Pertama sebenarnya inti dari hubungan hidup antar manusia itu pluralisme. Ya, meskipun tergantung pada definisinya, karena ada orang marah, pluralisme itu salah gitu. Tapi definisi gereja-gereja di Jerman dan di Belanda, Pak, agak alergi dengan istilah pluralisme. Ya. Tapi pluralisme itu atau sekurangnya bahwa keberagaman lah ya, keberagaman. Itu kalau menurut Al-Quran berkali-kali disebut di kitab Al-Quran, keberbedaan itu saya yang menciptakan. Kenapa kamu bermusuhan karena perbedaan? Wong yang menciptakan perbedaan itu saya. Kalau saya mau seluruh orang di dunia ini sama, agamanya satu kok. Apa ayatnya itu, Pak? Itu di dalam surat Yunus ya. Iya, seandainya Allah itu mau kamu semua kullu man fil ardi jami'a. Ya, maka kamu semua seluruh di muka ini beriman kepada Allah yang sama gitu. Kalau memang Tuhan mau, tapi saya menciptakan perbedaan di dalam kehidupan manusia itu inti ajarannya sama, tunduk pada ajaran-ajaran Tuhan. Oleh sebab itu sama kan di dalam ajaran-ajaran itu. Yang kedua, soal penafsiran, tindakan kekerasan itu memang ada di dalam Alkitab tadi, di dalam Al-Quran aja tadi ada waqatilu, perangilah mereka. Itu ada, tetapi ada konteksnya. Ada konteksnya. Kalau Anda diperangi, kalau Anda diperlakukan tidak adil, kan gitu. Konteksnya itu tadi kan keadilan intinya. Jadi oleh sebab itu saya katakan ketika banyak, taruhlah satu kelompok dianggap gerakan radikal gitu ya di Indonesia, dianggap radikal, lalu kita melihat kok banyak orang Islam ikut, itu bukan radikal orang yang ikut protes ketidakadilan. Radikalnya cuma satu orang itu aja yang memimpin, yang teriak-teriak sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah yang ikut ini sebenarnya tidak radikal, dia negara penganut negara Pancasila yang kosmopolit, tetapi dia ikut demo-demo yang dianggap gerakan radikal karena ingin protes karena ketidakadilan. Jadi oleh sebab itu saya juga menolak istilah wah di Indonesia itu ada Islamofobia gitu. Islamofobia. Wah, saya bilang di mana ada Islamofobia? Kan Islamofobia itu intinya di Indonesia itu ada kristenisasi. Umat Islam disudutkan. Saya bilang nih, saya orang Islam. Di mana kebijakan pemerintah yang kristenisasi? Saya bilang. Di mana yang Islamofobia? Di mana coba? Saya bilang. Islamofobia itu per teori kan artinya pemerintah benci kepada umat Islam, takut kepada umat Islam dan menyingkirkan umat Islam. Ini tidak ada penyingkiran gitu. Loh itu Pak, di sana ada pembagian beras orang Kristen ke kampung-kampung. Loh, orang Islam juga tuh bagi-bagi uang juga ya. Ada orang mendirikan gereja lalu dibilang kristenisasi. Lah orang Islam tiap hari mendirikan masjid itu kan di masyarakat, bukan di negara. Dan itu hak yang harus sama-sama dilindungi. Ini saya potong sedikit. Pak Pendeta Komar melihat Prof. Mahfud dengan gaya seperti ini meyakinkan umat supaya tidak salah, itu gimana Anda melihat itu? Ya saya bisa bayangkan ya beratnya tugas Prof ya di tengah umatnya yang begitu ya. Ya, mayoritas dijelaskan tidak mudah karena ya perspektif kita tentang keadilan juga kadang-kadang bias gitu. Bias dengan kepentingan pribadi. Jadi saya menarik dikatakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang Pak Abdul Mukti dalam pidato pengukuhan profesor beliau katakan akar radikalisme salah satu, dia bilang salah satu akarnya itu adalah reaksi umat Muslim terhadap kebijakan negara yang radikal. Kebijakan negara yang radikal. Oke. Salah satu. Reaksinya ya. Reaksi terhadap. Jadi radikalisme reaksi terhadap ini. Lalu ada lagi Sidney Jones dalam International Crisis Group. Penelitian dia di Bekasi. Dia tiba pada kesimpulan radikalisme di Bekasi itu muncul sebagai reaksi terhadap kelompok-kelompok fundamentalis Kristen di Bekasi. Dan dia ada kesimpulan itu. Artinya yang saya mau katakan. Tapi antar masyarakat kan itu antar masyarakat, bukan negara. Artinya di sini ada bibit agama, tapi dia dipicu oleh hal lain gitu. Ini yang kita selama ini agak kurang kita selesaikan. Saya kira berkali-kali dalam pertemuan interfaith sudah katakan
udahlah diskusi-diskusi ini antar pimpinan agama udah terlalu banyak. Tapi bagaimana kita turun bersama mensejahterakan umat gitu. Di mana sih kantong-kantong yang paling radikal? Pasti di situ masalah kemiskinan kuat. Betul. Keadilan, ketidakadilan dan segala macam muncul. Mari kita turun bersama. Tapi ini yang sampai sekarang Prof belum jalan-jalan. Nah, saya mau kalau terus terang ini ruang sahabat ini bisa memunculkan kita interfaith para pimpinan-pimpinan agama dalam aksi memberantas kemiskinan. Jadi kita sudah cukup bicara di nilai, sekarang implementasi di bawahnya, akarnya itu yang mesti kita sama-sama. Itu perlu. Tapi juga jangan lupa kita juga, saya pribadi sangat menghargai usaha dari Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama, yang tidak pernah lelah mensosialisasikan moderasi beragama. Itu Pak Lukman luar biasa beliau. Saya pikir kan masalah tafsir tadi itu. Kita sebut tadi masalah tafsir. Moderasi beragama itu mengajak kita untuk sadar pertama bahwa tafsir itu tidak bisa memahami teks itu harus tidak bisa dilepaskan dari konteks. Tapi yang kedua, dalam moderasi beragama itu menyadarkan kita bahwa cara kita membaca tidak sepenuhnya 100% benar. Bisa salah kita. Lalu karena itu perlu perjumpaan dengan orang lain untuk saling mengoreksi gitu. Saya kira itu penting. Oke, ini yang terakhir nih, Pak Pendeta Mahfud, peduli umat dan bangsa. Peduli umat dan bangsa. Jadi saya mencatat bahwa kehadiran Pak Pendeta, Pak Mahfud dalam forum-forum penting kenegaraan tidak semata-mata bicara tentang umat dan peran secara keseluruhan, tapi juga bicara tentang bangsa, bicara tentang kepedulian pada kemiskinan, keadilan, pemberantasan korupsi. Nah, Pak Mahfud melihat organisasi seperti PGI, Ormas, dan keberadaan orang seperti Pak Pendeta Gomar ini dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara bagaimana Pak? Seberapa strategis itu? Ya sangat penting. Pertama tentu saja umumnya termasuk juga PGI, kemudian kalau di Islam itu Majelis Ulama, NU kan untuk mengarahkan umatnya masing-masing agar bisa menjalankan ajaran agamanya dengan benar, dibimbing dan seterusnya. Tapi dalam konteks yang lebih besar, itu menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme kita itu harus dibangun. Karena begini, terkadang orang mengatakan nasionalisme itu tidak penting. Itu penting karena nasionalisme itu didasarkan pada paham mencintai tanah air kan. Nah, dengan punya tanah air kita bisa maju bersama. Gitu. Sehingga seperti kita dulu membentuk negara Republik Indonesia itu kan lalu membangun nasionalisme Indonesia. Untuk apa? Agar kita bisa hidup bersama sebagai satu bangsa dan maju bersama. Kalau tidak ada negara yang kemudian menjadi tumpuan nasionalisme itu, negara dan bangsa gitu, kan akhirnya orang tidak bisa maju karena tidak bisa bekerja sama, mungkin saling bermusuhan, mungkin diadu domba dan sebagainya. Oleh sebab itu lalu ada sebuah platform yang namanya ideologi negara. Itulah bagi saya. Oleh sebab itu saya tidak membedakan arti umat dan bangsa. Bangsa itu kalau bahasa Arabnya itu syu'ub, bangsa, sya'bun. Itu bangsa. Umat ya sama. Umat itu ya kumpulan orang yang hidup dalam satu organisasi yang dikomando oleh sebuah pimpinan umat gitu. Oleh sebab itu kita ya umatnya umat Indonesia, bangsanya bangsa Indonesia gitu. Itulah. Pendeta Gomar tidak hanya melihat kepentingan umat, tetapi bicara soal bangsa, apa yang mendorong Pak terutama? Ya, pertama-tama saya sangat mengapresiasi kehadiran Prof. Mahfud di dalam bangsa kita, karena terus terang sikap-sikap yang dimiliki Pak Mahfud ini, sikap kenegarawanan itu yang hilang sekarang ini. Kita ini, di bangsa kita ini selalu berjuang untuk kelompok kita, tidak umat dalam arti bangsa, selalu umatku gitu. Prof kan pernah juga di PKB kalau saya nggak salah. Pernah. Tapi ketika Prof menjadi ketua MK, menjadi Menko Polhukam, nggak kepentingan PKB yang diperjuangkan, sama sekali enggak. Tapi kepentingan bangsa. Partai tidak mengambil keuntungan gitu ya. Ini yang hilang sekarang ini di negara kita. Termasuk juga di lingkungan kami. Saya selalu katakan di lingkungan PGI, kalau saya ketemu presiden atau ketemu Menko Polhukam, teman-teman di PGI bilang, ini perjuangkan nggak kepentingan PGI? Emang kepentingan PGI apa? Kepentingan orang Kristen apa? Apa ada kepentingan orang Kristen yang bukan kepentingan bangsa ini?
Jadi yang kita perjuangkan kepentingan bangsa ini. Maka kami bergerak untuk Ahmadiyah, untuk Syiah, untuk agama-agama lokal. Kita bergerak, tidak hanya umat Kristen. Ini yang menurut saya harus dikembalikan ke fitrah kemanusiaan kita. Bahwa kita ini jangan melulu melihat kepentingan partai, kepentingan golongan, kepentingan agama, tapi kepentingan bangsa. Ini memang Prof perlu pendidikan kewargaan di Republik ini. Iya betul. Pendidikan kewargaan untuk mengimbangi pendidikan agama yang sangat formalistik belakangan ini. Gitu. Sama loh pengalamannya ketika saya jadi ketua MK itu, sama dengan Romo tadi sesudah Pak Pendeta tadi, ketika ditanya apa sudah Anda perjuangkan kepentingan umat Kristiani gitu. Sama waktu saya ketua MK ada perkara kasus gitu ya, pilkada, ada orang datang, Pak kita harus bela nih sesama orang Islam Pak, yang menang nih orang Kristen, yang kalau orang Islam mau menggugat ke MK, tolong Bapak demi solidaritas umat Islam. Saya bilang bodoh kamu, saya bilang keadilan untuk manusia bukan untuk orang Islam aja, saya bilang. Iya kalah dia, saya kalahkan dia itu, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Apa ini kan bangsa, jadi keadilan ya untuk itu. Kalau kamu kalah ya kalah, jangan minta menang di pengadilan. Mau nyuap pula kan. Jadi sekarang ini kan banyak pejabat kita sangat tinggi jabatannya, tapi sikap kenegarawanan tidak ada. Yang dia pikirkan tidak kita dapatkan dari mereka. Yang dia pentingkan partainya, golongannya, agamanya. Ini yang ya selama keadaan ini seperti ini ya makin gelap negeri ini. Aduh. Sorry, saya pakai istilah yang dipakai. Kita makin gelap. Kita masuk ke, kalau gitu Bapak menyampaikan tadi, Pak Pendeta menyampaikan gelap. Kan belakangan muncul tuh Pak, Indonesia gelap. Pak Pendeta melihat dari sisi nilai tadi yang disampaikan sama kebutuhan bangsa, apa yang menjadi pandangannya? Ya, saya bisa merasakan jeritan mahasiswa, jeritan masyarakat sekarang yang memang harus diakui makin sulit. Dan penuh ketidakpastian. Sementara di sisi lain mereka melihat, loh di sana kok korupsinya tidak lagi juta atau miliar tapi triliun. Iya triliun Pak, aduh nggak bisa. Dan itu di banyak, di hampir di semua lini. Ya wajar kalau mereka katakan Indonesia gelap. Bagi saya ini sebuah mestinya ini sebuah kritik kepada kita semua untuk mengoreksi diri. Dan di bulan Ramadan ini saat yang sangat tepat untuk kita semua mengoreksi diri. Melihat diri kita, membantah itu nggak ada gunanya menurut saya. Lebih baik kita mengoreksi diri. Evaluasi lah ya. Evaluasi kita betul. Ya sama. Jadi kalau orang mengatakan Indonesia gelap itu ya karena situasi sosial politik tadi yang memang kurang bagus belakangan ini. Kok demokrasinya juga begitu, hukumnya juga seperti itu, macam-macam. Tetapi saya bilang, mari kita cari sisi-sisi di mana kita bisa menghidupkan lilin. Iya kan? Kata saya lagi. Ya kalau Anda melihat sekeliling kita gelap, mari kita jadikan diri kita ini lilin. Kalau masing-masing jadi lilin nanti kan bisa besar sekali ya. Nah, artinya mari kita berjuang. Ya demi negara ini, menurut saya demi negara, bukan demi orang, bukan. Kira demi negara ini, lalu biar kepemimpinan, ke tata pemerintahan kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita udah di penghujung acara nih, diskusi kita Pak Pendeta, Pak Mahfud. Pak Pendeta, mungkin siapa tahu ada yang selama ini mungkin karena formalitas Pak Mahfud sebagai Menko, Bapak sebagai Ketua PGI, ada yang mau disampaikan, belum tersampaikan, mau disampaikan. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan ke beliau. Kalau ada catatan atau apa? Ini pertanyaannya sebetulnya. Iya, pertanyaan, silakan. Walau tadi sudah disinggung. Iya, silakan. Kita ini kan banyak pengagum Gus Dur lah, saya termasuk. Oh ya, ini bicara Gus Dur ya. Prof Mahfud ini boleh dikatakan sebetulnya anak ideologisnya Gus Dur. Ya, banyak yang mengatakan begitu Pak. Saya mau tanya, itu saat Gus Dur ikut mengajukan judicial review undang-undang itu, bagaimana pergulatan iman tentang undang-undangan penodaan agama. Kan Gus Dur ikut, Ibu Sinta kalau nggak salah, Gus Dur ikut lah. Yeni. Ya, jadi gini. Saya pengen tahu aja. Iya. Begini, saya ketika undang-undang itu diajukan, kan ada nama Gus Dur, ada 60
4 pemohon aja. Ada Gus Dur gitu. Gus Dur di bagian atas. Gus Dur sedang dirawat di rumah sakit. Setiap Jumat itu ketika saya ketua MK, tiap Jumat tuh nengok Gus Dur di rumah sakit cuci darah gitu. Terus Gus Dur yang mulai bilang ke saya, Pak Mahfud katanya, saya ini mantan presiden, diajak oleh teman-teman untuk mengajukan gugatan dengan penodaan agama. Menurut saya undang-undang penodaan agama tuh memang salah, harus diperbaiki. Saya bilang, Gus, yang memperbaiki undang-undang begitu itu bukan Mahkamah Konstitusi, itu DPR dan pemerintah. Harusnya Gus Dur dong dulu waktu jadi presiden yang mengubah itu. Saya bilang, apa bilang gitu? Iya, terbilang, wah bisa aja kamu katanya. Ya udah, saya ini warga negara biasa sekarang, bukan presiden. Bukan presiden lagi. Kamu putus saja menurut apa yang menurut keyakinanmu secara hukum itu benar. Nah itu sebabnya lalu saya putus. Ini salah tapi wewenangnya DPR dan pemerintah. Bukan di MK. Adapun Yeni Wahid waktu itu menjadi pemohon juga, Yayasan Wahid Institute. Nah, Yeni terus kirim surat, saya mencabut permohonan ini karena ada conflict of interest. Kenapa? Karena Pak Mahfud itu salah seorang dewan pengawas yayasan itu. Wahid Institute. Jadi dicabut oleh Mbak Yeni. Dicabut gitu. Saya tidak ikut dalam gugatan ini bukan karena tidak setuju isinya, tapi di dalam hukum kita ini conflict of interest itu ketua MA-nya kan pengurus yayasan ini. Saya tanya begini karena korbannya banyak sekali. Korban dari undang-undang ini banyak sekali. Baru hari Senin kemarin, Prof. Senin kemarin ini, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 34 bulan kepada Ratu Talisa. Ratu Talisa itu yang Ratu Entok itu loh. Yang karena TikToknya sederhana sekali, Prof. TikToknya dia bilang, "Hei Yesus, kau kan laki-laki, potong dong rambutmu. Supaya jangan seperti perempuan." Hanya itu yang dia bilang. Dianggap penodaan agama. Dan diadukan oleh umat Kristen. Ada beberapa orang lah. Dan tadi hari Senin kemarin diputuskan oleh Pengadilan Negeri, dia 34 bulan penjara. Gara-gara TikTok gitu. Gara-gara TikTok itu. Dan pernyataannya hanya itu di TikTok. "Hai Yesus, potong dong rambutmu supaya seperti jangan kau kan laki-laki, supaya seperti ibu-ibu gitu." Ini dengan menggunakan undang-undang ITE. Oh, ITE. Pakai undang-undang ITE. Tapi kan kita tahu undang-undang ITE itu juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 ini. 65 ya. Itu yang saya lihat kenapa jadi korbannya ada banyak korban. Karena menurut saya blasphemy law itu sangat problematis. Iya. Karena mengajak negara berteologi. Saya misalnya penodaan agama. Kalau agama Kristen dinodai, berarti kan harus dipelajari yang benarnya seperti apa. Yang tidak ternoda seperti apa. Dan berarti pengadilan, dalam hal ini negara, diwakili oleh pengadilan memeriksa. Nah, mazhab siapa yang akan dipakai dalam menafsir? Itu sangat problematis. Tergantung pilihan mazhab apa yang dipakai gitu ya. Tapi historisnya memang begini. Kenapa Bung Karno mengeluarkan undang-undang itu? Dulu namanya PNPS, penetapan presiden ya. Penetapan presiden itu artinya undang-undang tetapi tidak dibuat oleh DPR, tetapi seperti Perpu kalau sekarang. Karena pada waktu itu setiap ada orang dianggap penodaan agama itu dihakimi oleh masyarakat. Dianu sendiri, diadili sendiri tengah masyarakat, dihajar lah, dimasak. Main hukum sendiri lah Pak ya. Main hukum sendiri sehingga Bung Karno, dan waktu itu tahun 65 loh. Masih konflik antara komunisme dan itu penghinaan seperti itu banyak. Bung Karno menganggap itu bahaya, dikeluarkan. Nah, PNPS itu jangan menghina agama, jangan menodai agama. Kalau begitu Anda menodai agama, Anda akan dipenjarakan, kan gitu kira-kira isinya. Agar apa? Agar tidak dimasah gitu maksudnya. Nah, ketika Orde Baru muncul tahun 69 direview semua PNPS. Ini dianggap masih penting karena harus ada hukum yang mengatur kalau ada konflik.
sehingga oleh pemerintah Orde Baru itu tetap diberlakukan sah secara formal dan material gitu. Sehingga ketika dibawa ke MK pada akhirnya ya ini kembali ke pemerintah, karena kalau MK langsung mencabut, lalu MK gimana mengaturnya kalau ada terjadi seperti itu kan gitu. Yang spesifik ya disebutkan penodaan agama A, B, C, D gitu, menganggap membuat tafsir lain dari tafsir utama yang ada di setiap agama itu dianggap penodaan kan gitu. Oh iya juga sih. Padahal agama itu tafsirnya banyak macam-macam. Artinya kalau ini kita mau lihat, ini menjadi persoalan punya pemerintah. Sampai sekarang dirumuskan mungkin tidak. Pemerintah dan DPR mesti Tapi ada yang menarik sebetulnya di Undang-Undang nomor 1 PNPS itu jelas sekali disebutkan orang yang melakukan penodaan itu diperingatkan dulu oleh Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung. Tidak langsung dijatuhkan hukuman. Kalau diulangi lagi baru pidana. Tapi prakteknya sekarang langsung selalu. Karena ada undang-undang ITE. Masuk lewat undang-undang ITE kok lewat TikTok kan. Oke. Ada lagi Pak Pendeta? Saya kira itu. Terima kasih. Jadi di ujung saya ingin Pak Pendeta, Pak Gomar, Pak Mahfud menyebutkan satu adagium lah ya dari umat Kristiani apa, dari umat Islam apa yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai penutup. Apa Pak? Ya, tugas kita yang terutama sebetulnya adalah memanusiakan manusia. Kemanusiaan itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu yang dalam kekristenan disebut kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Kalau semuanya dilandasi oleh cinta, semuanya beres. Rumah tangga juga kalau masih dilandasi oleh cinta, nggak akan terjadi masalah. Islam Pak seperti apa? Sama saya. Menggabungkan dua hadis Nabi. Pertama, kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya. Oh, ada itu ya. Siapa yang dimaksud saudara? Dikatakan sesungguhnya orang yang tidak mencintai sesama manusia adalah orang yang celaka dan sengsara. Ini hadis yang lain. Saya ada dalil. Jadi sama ajaran kita, salaman. Baik, terima kasih. Pak Pendeta, Pak Gomar, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Pak ya. Kita akhiri dialog ini ya. Beruntung sekali kita memiliki orang seperti Pak Pendeta Gomar Gultom, Pak Mahfud, bagi bangsa dan negara untuk menjadi pegangan kita, bagaimana bangsa ini menjadi maju ke depan dan semakin harmonis dalam beragama. Sekian, kami pamit. Selamat malam, sampai jumpa, ketemu 2 pekan ke depan.